Shalom, selamat bertemu kembali, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Pada hari ini saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menjadi topik pemberitaan adalah Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 9. Dan saya beri judul Penyembahan berpusat pada kemuliaan Allah. Penyembahan sejati bukanlah tentang perasaan manusia, bukan tentang kita, melainkan tentang kemuliaan Allah. Kebanyakan kita orang Kristen justru sebaliknya. Penyembahan itu adalah area wilayah perasaan. Karena seringkali kita langsung asosiasikan penyembahan itu dengan lagu-lagu. Ya, kalau lagunya membangkitkan semangat saya senang, penyembahan saya rasanya hari itu begitu luar biasa. Oh, menyenangkan Tuhan, harum-haruman bagi Allah. Tapi kalau hari ini perasaan saya nggak kena dengan lagunya, lalu saya berpikir, hari ini penyembahannya datar saja. Jadi akibatnya apa? Penyembahan itu fokusnya siapa? Kita, bukan Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan kita ini adalah penata layan kemuliaan Allah. Roma 11 ayat 36. Sebab dari Dialah, oleh Dia, dan untuk Dia kemuliaan selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Berarti apa yang kita kerjakan termasuk penyembahan, tujuannya, orientasinya adalah kemuliaan Tuhan. Bahkan ada, ini terutama di kalangan para pelayan-pelayan pujian penyembahan, selalu memikirkan, lagu yang viral. Wah, ini lagu viral nih, bagus nih, kayaknya keren tuh dinyanyikan. Kalau kita nggak nyanyikan lagu yang viral, rasanya kita ketinggalan. Saudara, bukan masalah viral atau tidak. Tetapi kalau saya dalam pengembalaan, saya selalu belajar begini, lagu yang kita pilih harusnya adalah lagu yang menggambarkan sejarah perjalanan rohani masing-masing orang. Sejarah perjalanan rohani komunitas itu atau gereja itu. Itu sebabnya kadang-kadang ada satu lagu yang dinyanyikan mungkin di gereja tertentu bagus. Ketika kita masukkan nggak kena. Kenapa? Nggak ada feel-nya. Sebab kita tidak tahu sejarah lagu itu. Kita tidak tahu bahwa ternyata itu adalah bagian dari perjalanan rohani daripada komunitas itu. Sehingga itu make sense sama mereka. Ketika dinyanyiin di dalam komunitas itu, wah kelihatannya luar biasa. Tapi ketika dinyanyikan tempat itu kayaknya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena tidak ada koneksi perjalanan spiritualnya. Beda dengan kidung, karena kidung itu mewakili perjalanan spiritual orang percaya. Sebab itu ketika kita nyanyikan itu begitu rasa. Dan kita tahu, kalau kita tahu sejarah di balik sebuah lagu, makin kita akan bilang, wah ini tepat sekali. Dan orang Israel di dalam melakukan perjalanan hidup mereka, memilih lagu-lagu tertentu di musim atau di minggu atau di bulan tertentu atau di perayaan tertentu. Karena sejarah perjalanan atau tonggak pilar iman yang terjadi dalam peristiwa itu, sehingga lagu yang dinyanyikan pun adalah lagu yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi jangan sembarang kita cuma sekedar karena viral lalu kita nyanyikan. Tapi apakah itu menggambarkan perjalanan rohani saya? Dan saya mau mengajak kita semua hari ini membaca Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegemilangannya ada di tempat kudusnya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak Ibu, firman ini menggambarkan tujuan penyembahan yang berpusat pada kemuliaan Tuhan. Tujuan utama gereja bukanlah misi atau penginjilan, tetapi penyembahan. Misi hanya ada karena penyembahan sejati belum pernah terjadi di dalam suku tersebut. Penyembahan oleh roh dan kebenaran belum terjadi di suku itu. Makanya kita pergi memberitakan kabar baik. Lalu kemudian suku itu menerima dan kemudian mereka bisa menyembah Allah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Yesus ketika berbicara penyembahan di dalam Yohanes pasal yang keempat dengan seorang wanita Samaria itu. Ketika dia mengerti tentang makna penyembahan, apa yang terjadi? Misi terjadi. Berita Injil terjadi. Satu kampung itu bertobat dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat pola di Alkitab. Yesaya pasal yang ke-6. Ketika di dalam puncak penyembahannya, dia melihat siapa dirinya. Dia melihat kekudusan Allah. Lalu dia menyadari betapa tidak berartinya dia, betapa malangnya dia, betapa binasanya dia. Celakalah aku, katanya. Tetapi kemudian setelah dia mengalami pemulihan dari penyembahan yang melihat kemuliaan Allah itu, maka kemudian hasilnya adalah seruan yang dari sorga mengatakan, siapa yang akan aku utus? Lalu Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bagaimana dengan murid-murid di dalam Matius pasal yang ke-28? Ketika Yesus bangkit dan pergi ke tempat di mana dia memerintahkan mereka untuk bertemu dan akan naik ke surga. Sebelum kita mendengar amanat agung, apa yang terjadi? Dikatakan ketika mereka melihat Yesus, mereka datang sujud menyembah. Beberapa ragu-ragu. Lalu kemudian Tuhan berkata, dia membuktikan bahwa ini adalah Tuhan. Yesus bukan, karena orang Yahudi nggak boleh menyembah manusia. Tapi ketika mereka sujud menyembah Yesus, Yesus tidak melarang karena dia tahu dia setelah bangkit dia adalah Tuhan. Dan kemudian dikatakan segala otoritas, segala kuasa di surga dan di bumi dan di bawah bumi sudah diberikan kepadaku. Itu membuat mereka semakin sadar penyembahan mereka kepada Tuhan adalah penyembahan yang berkenan. Baru setelah itu berita misi amanat agung keluar. Bagaimana dengan Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3? Di gereja Antioquia dikatakan para pelayan-pelayan itu, para nabi, para rasul berdoa, beribadah kepada Tuhan. Lalu Roh Kudus berkata, khususkanlah bagiku Saulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Saudara lihat, dari ibadah penyembahan lahir misi. Karena tujuannya kemudian adalah untuk memberitakan tentang penyembahan sejati itu kepada bangsa-bangsa. Dan pasal ini memberikan kepada kita gambaran tujuan akhirnya nanti dari kemuliaan Allah. Tetapi dampaknya dari penyembahan itu adalah misi dan penginjilan. 3 poin yang akan menunjukkan bahwa penyembahan sejati harus berpusat pada kemuliaan Allah. Pertama, penyembahan sejati adalah respons, tanggapan terhadap kemuliaan Allah. Dari ayat 1 sampai 3. Perintahnya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tuhan di sini dipakai huruf besar semua, Yahweh. Berarti nama perjanjian Allah. Nama yang hanya boleh disebut oleh bangsa yang memiliki perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi. Bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki perjanjian tidak boleh menyebut Yahweh. Mereka paling menyebut Elohim. Tetapi ketika dia mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikanlah bagi Yahweh. Nyanyikanlah segenap bumi, nyanyikanlah bagi Yahweh, pujilah namanya, kabarkanlah. Ini berbicara bahwa fokus kita pertama adalah Yahweh, Tuhan sendiri. Frasa nyanyikanlah nyanyian baru menekankan bahwa penyembahan itu harus bersumber
dari hati yang terus-menerus diperbarui oleh pengalaman akan kemuliaan Allah. Penyembahan di sini bukan sekedar ritual, melainkan satu tanggapan, satu respons yang tulus terhadap kebesarannya. Ini sama dengan ketika Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-12. Karena kemurahan Allah, karena kamu telah diselamatkan. Ya, kita melihat dari pasal 1 sampai pasal 11 dari kitab Roma. Karena kamu telah diselamatkan oleh Injil itu. Demi kemurahan Allah, oleh karena kemurahan Allah ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Dan itulah ibadahmu yang pantas, yang patut, yang reasonable. Nggak terlalu ekstrim, tidak terlalu kaleng-kaleng. Tidak terlalu berat, tapi tidak terlalu ringan. Reasonable, semua orang bisa lakukan. Inilah ibadahmu yang patut karena kamu telah diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu yang bisa menyembah dengan benar. Dan penyembahan kita makin lama akan makin bertumbuh karena pengalaman tentang kemuliaan Allah semakin lama semakin besar dalam kehidupan kita. John Piper berkata, penyembahan adalah tujuan tertinggi karena Allah adalah tujuan tertinggi kita. Allah. Kalau kita menyembah Allah, kalau kita melihat Allah dan kemuliaan Allah, ketika kita melihat kemuliaan Allah seperti Yesaya, maka penyembahan itu menjadi ekspresi yang alami. Dia nggak tiba-tiba nangis-nangis gitu, enggak. Dia mengatakan, celakalah aku Tuhan. Dia mulai menangis tentang dosanya, tentang perkataannya. Pertobatannya bukan pertobatan yang main-main atau pertobatan yang dibuat-buat. Dia mengatakan, aku tinggal di dalam bangsa yang najis bibir. Aku najis bibir. Oh, muncul kerendahan hati. Muncul pertobatan dan hati yang mengatakan, Tuhan, kami perlu belas kasihan-Mu. Kenapa? Karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu disimpulkan dengan satu kata ini, kudus. Surga menjadi surga bukan karena keagungan, tetapi karena kekudusan Allah. Surga menjadi surga bukan karena di sana nggak ada api, bukan di sana tempat yang nyaman, tapi karena ada Allah yang kudus. Bagaimana penyembahan kita? Bagaimana kita menyembah Tuhan? Apakah kita cuma nyanyi tanpa alasan? Nyanyi tanpa mengerti kebesaran Allah yang kita pikirkan? Setiap kali saudara menyembah, pikirkan kata-kata itu dan apa kebesaran Allah yang diungkapkan dalam lagu ini. Karena penyembahan yang sejati lahir dari pengenalan akan karya keselamatan Kristus. Kita harus terus mengisi hati kita ini dengan kebenarannya, supaya penyembahan kita tuh nggak hampa, nggak kosong. Ingat saudara, Yesus mengatakan, hari-hari ini Allah sedang mencari penyembah yang benar. Yang menyembah, yang sejati dikatakan. Yang benar, yang sejati. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh berarti dia dilahirkan kembali. Dan kebenaran. Hidup dalam firman. Hidup bersama Yesus. Kita harus isi hati kita dengan kebenaran. Dan kalau kita penuh, maka kita luapkanlah kemuliaan Tuhan itu kepada orang lain dalam bentuk pujian. Jadi penyembahan yang sejati akan selalu berdampak terhadap pemberitaan Injil. Kita akan menjadi penabur. Orang yang bertemu Tuhan dalam penyembahan, keluar dia akan menjadi pemberita Injil. Dia menabur, dia membawa berita itu. Seperti perempuan Samaria itu. Bertemu dengan penyembahan yang benar. Dan siapa yang disembah? Itu Mesias. Lalu dia pergi dan memberitakan Injil. Dia mengalami kesembuhan secara mental. Dari orang yang tertolak menjadi orang yang bisa berapi-api. Yang kedua, bahwa penyembahan sejati menuntut pengakuan akan keunikan Tuhan. Ayat 4-6. Sebab Tuhan maha besar, sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegemilangannya ada di tempat kudusnya. Pemazmur membandingkan Tuhan dengan siapa di sini? Ilah bangsa-bangsa lain. Dia memakai kata Elilim.
yaitu kata hampa. Artinya tidak berarti sama sekali. Dibanding dengan Tuhan yang adalah pertama, maha besar, sangat terpuji, dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada yang lain. Dia penuh, punya otoritas, menjadikan langit, keagungan, kesemarakannya, kekuatan, kegemilangan. Ini semua bicara tentang, dan di tempat kudusnya, ini semua bicara tentang keunikan Allah yang tidak dimiliki oleh ilah-ilah lain. Tidak dimiliki oleh semua dewa atau penyembahan, sesembahan yang diberikan oleh orang lain kepada mereka. Dan saya percaya bahwa ketika kita memuliakan, menyembah Tuhan dengan mengingat akan keunikan Dia, maka kita akan menikmati penyembahan yang sejati. Tuhan paling dimuliakan dalam diri kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Seperti Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi bagianku tetaplah Engkau ya Allah. Apakah kita membuat Tuhan sebagai bagian kita yang terbesar, yang tidak bisa dibanding dengan yang lain? Dan penyembahan yang ketiga, bahwa penyembahan sejati itu bukan hanya sebagai respons terhadap kemuliaan Allah. Bukan hanya karena kita mengingat karakter yang unik yang tidak dipunyai oleh ilah-ilah lain. Tetapi juga penyembahan sejati memerlukan ketaatan dan kekudusan. Ayat 7-9. Berilah kemuliaan kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan, masuklah ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bagian yang ketiga ini memanggil bangsa-bangsa untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sembah Dia dengan hati yang kudus, sujud. Kau mengatakan bahwa betul Engkaulah Allah yang benar dan sesungguhnya tidak ada yang lain. Penyembahan menuntun kita kepada penginjilan, kepada misi, untuk mengatakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, mari sembahlah Tuhan. Berikan kepada Tuhan Yahweh ini kemuliaan, berikan kepada Kristus kemuliaan. Sehingga penyembahan, saudara-saudara, bukan hanya aktivitas ibadah gereja, tetapi penyembahan juga adalah kehidupan yang dikhususkan bagi Tuhan. Saya ulangi lagi, surga menjadi surga karena kekudusan Allah ada di sana. Nah, kita perlu setiap hari menguduskan hidup kita, menyadari kita ini dipisahkan dari dunia, dari nilai-nilai dunia, untuk kita hidup memuliakan Allah. Dan penyembahannya harus mendampak, harus menghasilkan sebuah perubahan gaya hidup kita sehari-hari. Jadi janganlah kita menyembah Tuhan hanya di hari Minggu, tetapi dalam keseharian kita. Because worship is more than just songs. Worship is life. Hidup ini, penyembahan ini adalah hidup, kehidupan, bukan sekedar lagu. Jadi jangan bilang, oh ya hari ini saya nyembah Tuhan, ya habis hari ini udah nyanyi. Bukan. Apakah cara kerja kita? Apakah cara kita mengelola uang, mengelola waktu, merelasi kepada orang lain, bekerja? Apakah itu juga sebagai tindakan penyembahan kita? Ingat, kata penyembahan di awalnya itu datang dari kata bekerja, mengelola, abad. Bukan cuma kerja, tapi juga ibadah, worship. Manusia pertama di Taman Eden memiliki dua tanggung jawab. Pertama sebagai penyembah, yang kedua sebagai pekerja. Jadi bekerja bukanlah kutuk. Bekerja itu adalah ekspresi penyembahanmu. Dari mana kita tahu bahwa Adam itu seorang penyembah? Dia bisa mengenali jejak langkah Tuhan. Dia bisa mengenali bunyi langkah Tuhan. Karena penyembahan menghasilkan keintiman. Keintiman akan membuat orang itu memiliki keyakinan penuh, keberanian untuk dia mengelola yang belum pernah dia pegang. Taman Eden itu penuh dengan hal yang luar biasa. Emasnya aja begitu banyak. Hutan,
makanan, pertanian, semua ada. Dan Tuhan memberikan itu kepada para penyembah-penyembah. Jadi hari ini mari kita ulang dengan 3 respons ini. Penyembahan adalah respons terhadap kemuliaan Allah. Penyembahan menuntut pengakuan akan keunikan Tuhan. Jadi waktu kita menyembah, ingat keunikannya. Apakah dia mungkin Allah yang setia? Apakah dia Allah yang benar? Apakah dia Allah yang penuh kasih? Apakah dia Allah yang kudus? Tujukan fokus saudara kepada keunikannya itu. Lalu yang ketiga, bahwa penyembahan memerlukan ketaatan dan kekudusan. Untuk kita pergi memberitakan kabar baik setelah kita mengalami penyembahan yang sejati. Jadi kita dipanggil untuk menyembah Dia bukan hanya di bibir, tapi juga dalam seluruh hidup kita. Hidup yang dikuduskan. Kiranya kita semua bisa menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Menjadikan kemuliaan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Kami berdoa Bapa, jadikanlah kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, supaya setiap kali kami masuk dalam penyembahan, kami mengingat kami telah diselamatkan dan kami merespon itu. Kami masukkan diri kami ke dalam altar-Mu yang kudus dan menjadikan kami kurban persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Aku berdoa biarlah kiranya setiap kami mengingat keunikan Tuhan di dalam setiap penyembahan kami. Dan Engkau disembah, dimuliakan lewat ketaatan dan kekudusan hidup dari umat. Terima kasih Bapa. Dan terpujilah Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.